Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut video, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rasminta Dini dari kelas B dengan NPM 21010769. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai alur pemeriksaan kehamilan, MK, Biokim, Fisika, dan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitriani yang terhormat. Jadi, Antenatal Care atau ANC ialah sebuah layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti bidan kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Karena setiap ibu hamil mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilannya. Menurut Permenkes RI nomor 97 tahun 2014, ANC dilakukan minimal 4 kali dalam masa kehamilan, dengan rincian 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Standar ANC berkualitas menurut Permenkes tersebut mencakup 10 poin. Poin pertama yaitu timbangan berat badan dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan setiap pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila berat ibu selama hamil kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg setiap bulannya, maka harus dicurigai adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau juga disebut dengan Cephalopelvic Disproportion atau panggul sempit yang dapat terjadi pada ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Poin kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan, yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi dan eklamsi. Poin ketiga yaitu menilai status gigi ibu dengan pengukuran lingkar lengan atas atau disebut juga dengan lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama pada kehamilan. Bila lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KEK atau disebut juga dengan kekurangan energi kronis yang dapat berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Poin keempat yaitu pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Poin kelima yaitu menentukan presentasi ASI dan DJJ atau disebut juga dengan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari akhir trimester 2 dan terus dilakukan setiap kunjungan ANC. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin, bukan kepala, dapat dilakukan penatalaksanaan secepatnya. Pemeriksaan DJJ pertama kali dilakukan pada akhir trimester 1 dan terus dilakukan hingga pemeriksaan selanjutnya. Batas normal DJJ adalah 120 hingga 160 kali setiap menitnya. Poin 6 yaitu screening imunisasi TT atau tetanus toxoid. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatum atau kejang pada neonatus. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ibu dengan status T5 tidak perlu mendapat suntikan imunisasi TT lagi. Poin 7 yaitu pemberian tablet zat besi atau tablet penambah darah.
Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia zat besi pada ibu yang dapat mengakibatkan perdarahan saat bersalin. Poin ke-8 yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi dua, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan spesifik daerah ademis atau epidemis seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu. Misalnya, pemeriksaan BTA untuk ibu yang dicurigai TBC atau tuberkulosis. Poin ke-9 yaitu penanganan kasus. Apabila pemeriksaan ibu mengalami tanda-tanda bahaya, maka dalam ANC juga harus direndahkan penata laksanaan atau solusi dari masalah ibu tersebut. Poin ke-10 yaitu konseling atau memberikan KIE. Terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.